itu, lu anjing Arab, jangan munafik dengan ayat Quran lu sendiri. Sebab ini zaman keterbukaan. Segala dusta ulama dan ustadz dan kiai dan haji sudah ditelanjangi oleh Google. Nah, maka itu Muntazilah. Ayo kita adu laknat sebagaimana perintah Allahmu dalam Ali Imran ayat 61. Goblok Allah kok sewot kalau Qurannya udah dibuktikan palsu oleh orang Yahudi, ngajak berantem dia. Astagfirullahaladzim. Makanya bersyukur lo ada yang ingetin, jangan ke Arab. Sebab yang lu sembah itu cuma batu, daripada lu buang duit percuma. Penghujat ini ternyata masih berkeliaran ya. Dengan tidak ada ilmu, kemudian menghujat Islam, menghujat Allah dengan berbagai macam tuduhan yang tidak berdasar terhadap pemahaman yang benar kepada dalil-dalil Al-Quran. Jadi kembali saya ingin menyadarkan ini si Agus ya. Apa yang Anda tuduhkan di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 61 yang Anda katakan muntaksilalah. Itu saya tidak paham maksudnya apa Anda minta untuk kita bermutasila. Padahal yang dimaksud di situ adalah bermubahalah. Ya. Makanya kalau tidak memahami Islam jangan berbicara mengenai Islam karena Islam itu memiliki buku panduan. Untuk mengetahui Islam Anda harus tahu buku panduannya, apa itu Al-Qur'an. Jangan Anda kemudian mempermalukan, membuka aib diri Anda sendiri dengan menghujat Allah dengan menggunakan pemahaman sendiri terhadap terjemah. Di dalam Al-Quran yang Anda tuduhkan itu diterangkan paman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilmi faqul ta'alau nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil panaj'al lainahtallah 'alal kazibin. Nah, kenapa dikatakan oleh Allah di situ? Panaja'al la'natallahi 'alal kazibin. Ya, ditimpahkan kepada orang-orang yang dusta. Siapa yang dusta itu? Orang yang mengajarkan menyembah manusia. Nah, di ayat ini ada kekeliruan yang dipaparkan kemudian. Bagaimana kemudian anggapan kaum Nasara pada masa itu bahwa Allah itu memiliki anak. Sekaligus ayat ini juga menunjukkan bukti-bukti kekeliruan daripada orang Nasara. Namun orang-orang Nasara pada masa itu tetap menolak terhadap bukti yang Allah berikan kepada mereka. Maka sebagai jalan terakhir untuk membuktikan siapa yang paling benar antara orang Nasara yang menganggap Isa itu sebagai anak Tuhan atau Isa itu sebagai utusan Tuhan, ya, anak Tuhan atau utusan Tuhan, maka perintah Allah kepada Rasul Muhammad SAW mengajak mereka bermubahalah. Ya, siapa yang membantahmu dalam hal ini, yaitu keberadaan Isa sebagai manusia biasa dan sebagai utusan Allah, setelah engkau memperoleh ilmu atau pengetahuan tentang hal itu, maka katakanlah wahai Nabi Muhammad SAW, marilah kita panggil anak-anak kita, anak-anak kamu, anak-anak kami, istri-istri kami, istri-istri kamu, lalu kemudian ya marilah kita bermubahalah. Apa itu? Masing-masing pihak yang berbeda pendapat berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh agar laknat Allah ditimpahkan kepada orang-orang yang dusta. Siapa yang dusta di sini? Apakah Rasulullah Muhammad SAW atau orang Nasara? Nah, sekarang kita hidup di zaman ini di mana Anda sendiri mengatakan dengan adanya internet semua bisa diketahui. Coba lihat di kitab Anda, apakah ada pengajaran dari Yesus sendiri yang mengatakan bahwa Allah itu punya anak? Atau hanya iblis yang memberikan pesan bahwa Allah itu punya anak? Coba baca dalam kitab Anda. Bagaimana kemudian pengakuan Yesus kalau dirinya itu adalah anak manusia dan dia adalah utusan Allah. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal aku Yesus Kristus sebagai utusanmu. Jelas kan? Berarti apa yang diterangkan oleh Allah di dalam surah Ali Imran yang kamu tuduhkan itu jelas terbukti hari ini. Bahwa andai saja terjadi mubahalah pada saat itu, maka musnahlah orang-orang Nasara. Karena kenapa? Mereka berdusta mengatakan bahwa Isa atau Yesus itu adalah anak Allah. Pada sesungguhnya Isa atau Yesus itu menurut pengakuan Yesus sendiri, dia adalah utusan Allah dan dia adalah anak manusia. Nah, kaitannya dengan tuduhan Anda bahwa umat Islam itu menyembah batu.
Di dalam kitab yang Anda ambil, di dalam kitabnya Bani Israel, yang bukan kitab Anda, tetapi Anda ambil untuk dijadikan sebagai pelengkap, ya, untuk mengajarkan ajaran pagan. Habakuk 2 ayat 20, tetapi Tuhan ada di dalam baitnya yang kudus, berdiam dirilah di hadapannya, ya, dan segenap bumi. Lalu kemudian di dalam Mazmur 11 ayat 4, dikatakan di terjemahan 19 tahun 1912, ya, di situ dikatakan bahwa Allah itu ada di dalam Ka'bahnya. Ya, itu Mazmur loh yang menerangkan itu. Belum lagi di dalam Hagai 2 ayat 15. Tetapi sekarang perhatikanlah, mulai hari ini dan seterusnya, sebelum satu batu tersusun di atas batu lainnya dalam bait suci Allah. Artinya, memang dari sejak zaman dahulu para nabi ini menjadikan sebuah tugu atau betel itu sebagai panduan di dalam beribadah. Ulangan 27 ayat 15, Keluaran 20 ayat 25, bagaimana kemudian mesbah itu berasal dari batu. Mesbah itu tempat sujud, tempat beribadah, ya. Lalu kemudian di dalam kitabmu, di dalam terjemahan VMD dan juga WBCTC, itu dikatakan Lukas 19 ayat 40 dan Lukas Lukas 19 ayat 20, di situ dikatakan bahwa batu-batu itu akan mengatakannya menjadi saksi. Belum lagi Yosua 27 ayat 24 ayat 27. Itu sangat terang dikatakan bahwa batu itu hanya sebuah saksi. Nah, inilah yang saya katakan, bahwa justru agama Anda yang ditelanjangin. Dengan adanya internet, agama Anda semakin nyata, ajaran pagan yang diadut oleh Romawi dan Yunani diadopsi kemudian masuk ke dalam pengajaran Yesus. Tuhan dibunuh oleh ahli Taurat dan Farisi, Ibu, sebab ia mempunyai kuasa lebih besar daripada apa yang mereka terima dari Tuhan mereka. Nah, ini kan juga apa yang diajukan oleh ahli Taurat dan Farisi kepada Roma, bahwa ia menghasut rakyat untuk memberontak. Nah, kalau secara adat Yahudi, orang yang mengaku sebagai Allah atau menghujat Allah, ia harus dihukum mati dengan dirajam pakai batu. Nah, tapi kenapa Yesus disalibkan? Sebab Yesus membawa 2 pedang. Apakah Anda masih ingat? Yesus bertanya, ada berapa pedang padamu? Ada 2 buah. Nah, cukuplah sudah. Itu. Nah, jadinya, saya lebih percaya kematian Yesus itu akibat setan yang bersembunyi di balik agama. Dan daripada Allah yang menciptakan Muslim untuk membunuh non-Muslim. Anda paham? Nah, jadinya udah jelas setan itu yang bersembunyi di balik agama dan juga syarat-syarat ibadahnya. Sebab Yesus juga berkata, kamu lihat bait suci yang megah ini, tidak ada satupun batu yang akan tersusun rapi di atasnya. Semua akan dirubuhkan. Begitu juga dengan ibadah-ibadah, tidak ada lagi ibadah, tapi semuanya itu disatukan oleh Yesus. Penyembahan kepada Bapa itu dilakukan di dalam nama Yesus, maka Yesuslah yang menerima kemuliaan sebagaimana tertulis Yohanes 17 ayat 11-12, aku telah memberikan namamu, nama yang kau berikan kepadaku, supaya mereka diselamatkan. Ayat 12-nya lagi, yaitu nama yang kau berikan padaku sudah kuberitahukan kepada mereka, yaitu Yesus Kristus. Paham? Nah, ini lagi satu kebodohan si Agus, ya. Kenapa Yesus tidak melakukan sesuai dengan niatannya dia? Kenapa dia tidak melakukan pemberontakan? Kenapa kemudian dia tidak melakukan peperangan? Kenapa kemudian dia tidak melakukan pembunuhan sesuai dengan misinya dia? Itu karena dia tidak mendapatkan pengikut, sehingga dia tidak mampu melawan Imperium Romawi pada saat itu, Kekaisaran Romawi. Dia hanya dapat pengikut 12 orang, itu pun satu berkhianat. Makanya ketika dia mau perang, memerintahkan kepada muridnya untuk menjual pundi-pundi untuk membeli pedang. Dan hanya dapat dua buah pedang. Kayak mana melawan tentara Romawi yang lengkap persenjataannya dan memiliki prajurit yang gagah berani. Dengan hanya 2 pedang, 12 prajurit. Kayak mana itu? Makanya Yesus itu tidak berhasil, dia gagal.
Jadi visi misi kedatangan Tuhanmu ke Yerusalem itu sebagai Mesias gagal dia. Dialah satu-satunya Tuhan di atas muka bumi yang disembah oleh manusia, ya, Tuhannya orang Kristen maksud saya, yang gagal datang membawa damai, datang sebagai juru selamat, tapi dia nggak bisa, dia gagal. Kristen itu bukan pengikutnya. Yesus itu adalah salah satu nabi yang datang kepada Bani Israel yang ditolak oleh Bani Israel. Nah, ini yang perlu kamu paham. Bagaimana kemudian Yesus dengan sendirinya mengakui dalam Matius 10 ayat 34. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan membawa damai, melainkan pedang. Apa pedang itu? Perang. Tapi pernyataan Yesus ini belum bisa diaplikasikan Yesus. Kenapa? Dia nggak berhasil merekrut prajurit. Nggak ada yang percaya dia, gitu loh. Itu yang perlu kamu paham. Andai saja Yesus itu berhasil ya merekrut orang-orang Yahudi menjadi pengikutnya, maka ini yang terjadi. Dia akan memainkan perannya sebagai apa? Pahlawan atau dia akan menjadi jenderal perang. Tapi gagal dia nggak mampu. Ya, di dalam Lukas 12 ayat 51, kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan. Kata aku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. Coba. Tapi lagi-lagi Yesus tidak berhasil, gagal dia. Karena itu tadi, dia tidak mendapat dukungan. Orang-orang Israel malah menentang dia. Lalu kemudian di dalam Lukas 12 ayat 49 dan ayat 51, aku datang untuk melemparkan api ke bumi. Dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Bukan, kataku kepada kalian, bukan membawa damai aku itu, tetapi melainkan membawa pertentangan. Jadi kamu berharap apa dari ajaran seperti itu? Matius 15 ayat 30, dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan di ayat itu dikatakan terdapat ratap dan gertak gigi. Jadi betul-betul Yesus itu belum lagi ketika dia mengatakan siapapun yang menjadi seteruku yang tidak mau aku menjadi rayanya, bawa ke hadapanku, bunuh dia di hadapanku. Nah, kenapa kemudian sekarang Kristen itu nampak agak-agak apa gitu ya? Dia selalu memperlihatkan kasih. Ya karena mereka sudah cuci tangan dengan perbuatan mereka dari sejak zaman dahulu. Ya, pertama mereka membunuh Yesus, kemudian mereka mengangkatnya menjadi Tuhan, kemudian mereka mengaku sebagai pengikut Yesus, kemudian mengajarkan ke orang-orang dengan cara licik, dengan cara halus dan seterusnya. Dan itu adalah merupakan pesan dari ajaran kalian. Licik seperti ular, ya. Dan seterusnya itu ada dalam kitab kalian. Memang perintahnya seperti itu. Jadi wajar kemudian ketika kamu sekarang cuci tangan. Ibarat penjajah di negara ini 300 tahun lebih mereka membunuh. Begitu puas mereka kemudian tampil sebagai ajaran kasih. Itulah kalian. Laksana orang yang habis membunuh, habis itu dia pura-pura muncul kembali setelah menyamar, datang dengan mengatakan saya ini orang baik. Ya itulah kalian. Ya, jadi ketika Anda menyalah-nyalahkan Al-Quran, menyalah-nyalahkan Islam, ya justru Anda mempraktekkan dan membuktikan bahwa Anda itu buta ajaran Islam dan Anda buta dengan ajaran kitab Anda sendiri. Suma itu nggak ada apa-apanya sama gua. Dia aja kalang kabut menjelaskan. Saat 82. Demi kemuliaan Allah, setan menyesatkan. Gua cuma nanya, apakah diberikan dengan cuma-cuma dan sukarela oleh Allah atau dicuri oleh iblis? Nggak taunya lari menghujat ke ayat Alkitab. Aduh, parah. Gue bilang, woi, tolol, lu mendingan baca dulu Quran lu sebelum mau ngajarin gua Alkitab. Oke? Nah, inilah kalau serigala itu nggak pernah bisa ya menerima kelemahan dirinya. Kenapa? Karena otak nggak berfungsi. Orang gila itu tidak pernah sadar kalau dirinya gila. Hanya orang lain yang bisa menilai bahwa orang ini gila gitu loh. Saya sudah menjelaskan panjang lebar. Bagaimana kemudian dalam Islam iblis itu adalah ciptaan. Dia tadinya adalah makhluk yang suci. Tapi karena kesombongannya ketika Allah menciptakan makhluk bernama Adam yang kelak menjadi pemimpin di atas muka bumi,
iblis ini yang tadinya suci, jin ini yang tadinya baik, kemudian membantah untuk sujud menghormat kepada Adam. Nah, kronologis kejadiannya kemudian bertumpuh kepada qala fa bi izzati la aghwiyannahum ajma'in. Apa itu? Jin yang berubah menjadi iblis itu menjawab, demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semua. Apa maksudnya dalil ini? Demi keperkasaanmu ya Allah, wahai Tuhanku yang agung, aku akan menyesatkan anak cucu Adam semuanya, kecuali orang yang engkau pilih dari mereka untuk beribadah kepadamu, dan engkau jaga sehingga aku tidak mampu menyesatkan mereka, karena engkau tidak memberikan jalan untukku terhadapnya. Ini dalil yang sangat jelas bahwa iblis itu yang menginginkan minta dipanjangkan umurnya agar supaya dia bisa membuktikan bahwa protesnya dia untuk tidak sujud kepada Adam dengan mengatakan bahwa mereka ini, Adam yang kau ciptakan itu adalah makhluk yang akan ingkar kepadamu, dan dia akan membuktikan keingkaran Adam itu dengan cara apa? Dengan cara membisikkan kesesatan kepada mereka. Makanya di dalam kitabmu iblis ini bekerja. Di dalam hukummu iblis ini bekerja. Mereka iblis ini menyerukan bahwa Tuhan itu punya anak di dalam kitabmu. Sehingga apa yang kamu aminkan sekarang, kamu mengakui Tuhan itu punya anak, dan itulah kalian. Artinya kalian adalah pengikut iblis. Kan begitu. Iblis yang mengajarkan agar manusia menyembah kepada manusia. Iblis mengajarkan agar manusia tidak menyembah kepada Allah, tapi ingkar terhadap Allah. Dan itu kamu aminkan. Sekarang kamu menyembah Yesus yang nyata-nyata adalah manusia. Iya kan? Jadi kamu tidak perlu malu tentang itu. Kemudian kamu katakan saya mengajarkan kamu tentang gospel. Ya wajar, saya harus mengajarkan kamu bagaimana kitabmu, bagaimana butanya kamu terhadap kitabmu sampai kamu itu seakan-akan ingin menjadikan Al-Quran itu sebagai sasaran empuk untuk menutupi aib dalam kitabmu. Padahal pemahamanmu itu nggak ada gitu loh. Di dalam Lukas 22 ayat 31. Coba kau dengarkan nih. Simon, Simon, lihatlah iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Ya, iblis meminta izin kepada Allah, dan Allah memberi izin kepada iblis. Coba Anda lihat di terjemahan 1985. Simon, Simon, dengarkanlah, iblis sudah diberi izin untuk menguji manusia. Coba, siapa yang memberi izin? Iblis. Ini aja kamu keteteran menjawabnya. Pahami itu dengan baik. Ya Suma, kalau kamu sudah ke Ka'bah, kamu akan tahu apakah saya bicara benar atau bohong. Ya. Nah, kalau matamu melihat itu adalah batu, masihkah kamu percaya kamu sedang menyembah Allah dan bukan batu? Goblok itu jangan disimpan, dibuang jauh-jauh nak. Nah, silakan Anda bertakiah bebas. Ya. Itulah bukti kebodohan alammu saya tampilkan. Ya, manusia yang mendustakan akan punya belalai. Astagfirullahaladzim. Emangnya ini cerita Pinocchio yang disadur sama si Muhammad? Hah? Ayo jawab. Nah, sekarang kamu mengatakan kami umat Islam itu menyembah batu. Kenapa? Karena kami sujud menghadap ke batu. Kamu katakan kami menyembah batu karena kami sujud menghadap ke situ. Sekarang kamu ke gereja. Kamu katanya ke gereja menyembah Yesus. Kamu menghadap kemana? Menghadap ke tembok. Bolehkah saya katakan bahwa kamu menyembah tembok? Coba kamu sampaikan ke saya deh. Biar teman-teman ini dengar. Ketika kamu ke gereja, kamu menghadap kemana? Coba. Kamu katakan menyembah Yesus, tapi kok kamu menghadap ke tembok? Ayo. Apakah kamu menyembah tembok? Ini dulu. Sebelum saya masuk ke ranah dalil. Silakan. Sudah ya. Saya sudah buktikan kalian itu semua adalah muslim munafik yang tidak berani mengakui kebenaran ayat Qurannya, atau pernah baca Qurannya sampai habis, atau pernah pegang baca Alkitab sampai habis. Tapi kalian semua cuma cacing tanah yang pamer kopasan di depan saya. Oke? Bawa otak kalau mau ajak saya debat. Bawa fakta. Kita buktikan sejarah. Jangan buktikan hujatan anak TK. Paham? Yang menghujat itu kamu kan dari tadi. Saya hanya menjawab kebodohan kamu terhadap Al-Quran. Dalil Al-Quran Anda pleset-plesetkan berdasarkan pemahaman kamu terhadap terjemah.
Kamu menuduh umat Islam itu menyembah batu karena menghadap ke batu dalam keadaan prosesi ibadah. Nah, kamu ibadah di gereja juga menghadap ke tembok. Apakah boleh saya katakan kamu menyembah tembok? Sementara ajaran Tuhan yang benar itu adalah mengajarkan kepada para nabi untuk sujud kepada mesbah, untuk sujud kepada bait. Coba, bagaimana Daud, kakeknya Tuhan kamu, moyangnya Tuhan kamu. Dia mengatakan dalam Samuel 12 ayat 20. Lalu Daud bangun dari lantai, ia mandi dan berurap, ya, dan bertukar pakaian. Ia masuk ke rumah Tuhan dan sujud menyembah. Nah, sekarang Yesus, kakeknya Yesus ini sujud menyembah kepada siapa? Dia menghadap mesbah, dia menghadap Betel, dia menghadap tugu batu. Apakah kamu ingin mengatakan bahwa kakek daripada Tuhanmu itu menyembah batu? Ayo. Kamu masuk ke dalam gereja, kamu menghadap ke tembok, ibadah katanya. Tapi kamu menghadap ke tembok. Apakah kemudian boleh saya katakan kamu menyembah tembok? Nah, kalau kita ingin jujur, ya, bagaimana kemudian para nabi terdahulu di dalam Ayub 1 ayat 21, Nabi Ayub itu kemudian sujud, dia menyembah menghadap Baitullah atau Betel. Ayo. 1 Samuel 1:19, keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi, ini subuh ya, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Sujud menghadap Betel. Kejadian 11 ayat 1, kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom, dan ketika mereka melihat dia, bangunlah dia menyongsong mereka dan sujud dengan muka sampai ke tanah. Mereka sujud. Nabi Harun di dalam Bilangan 26, pergilah Musa dan Harun dari umatnya kemudian ke pintu kemah, lalu melakukan apa? Sujud. Sujud kemana? Menghadap ke Baitullah. Coba. Mereka semua sujud. Yesus juga sujud. Esra sujud. Daud sujud. Yehezkiel sujud. Terus apa lagi? Daniel juga sujud. Siapa lagi? Musa juga sujud. Kalau Anda tidak percaya, silakan baca Matius 26 ayat 37 ayat 39. Yesus membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus, lalu mulailah mereka merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya, tinggallah di sini berjaga-jaga dengan aku. Kata siapa? Kata Tuhannya Kristen. Memalukan. Maka kemudian apa yang terjadi? Tuhannya Kristen maju ke depan, lalu sujud dan berdoa. Sujud kemana tuh? Pasti di depannya ada tugu. Pasti di depannya ada batu. Minimal ada pohon. Apakah ketika Yesus itu sujud, di depannya ada pohon, boleh katakan bahwa Yesus menyembah pohon? Atau di depannya ada keledai? Lalu kemudian Yesus sujud. Apakah dia boleh dikatakan menyembah keledai? Nah, itulah kebodohan dan kedunguan kamu sebagai penghujat. Kamu yang menghujat dari tadi. Saya hanya meluruskan ketidaktahuanmu. Anda ingin menantang saya tantang Anda. Anda mau ke YouTube, Anda mau ke Zoom, Anda mau kemanapun, saya tantang Anda. Anda sudah pernah ke Zoom kan? Dan Anda mencret darah di sana kan kubuat. Langsung Anda lari. Nah, sekarang kalau Anda ingin berdebat dengan saya via data, saya layani, saya ladeni, dan saya tidak akan pernah mundur selangkah pun. Saya memang sedang mencari lawan. Dan kalau kamu punya nyali, ayo silakan kita lanjut. Ya, itu kan pengakuan jujur Anda kan? Ya, ternyata kamu menyembah batu bukan Allah kan? Ya sudah, kamu udah nyungsep lah, tong, ya. Maka itu gua bilang, Muslim pendebat atau apologet itu seperti blender, cuman muter-muter di situ menghujat, mengalihkan topik, asbun, mencaci maki Alkitab, mencaci maki Paulus, terus bilang Allah tauhid, Allah tauhid. Emangnya Allah itu batu? Ya sorry lah. Justru Anda yang mesti malu. Quran membenarkan nabi-nabi Yahudi, mengakui Allah Yahudi, tapi ujung-ujungnya suruh menyembah batu milik orang pagan Quraisy. Itu loh, nggak waras. Loh, yang menghujatkan Anda, saya hanya meluruskan pemahaman serigala Anda yang menyamar menjadi pengikut Yesus, tapi Anda hanya penghujat. Pengikut Yesus itu tidak begitu. Pengikut Yesus itu mengakui Allah itu satu, Yesus itu utusan. Berarti yang mengaku itu ya pengikut Yesus, dan itu hanya Islam yang lakukan. Kamu ini adalah menghujat Islam, menghujat Yesus, menghujat Tuhannya Yesus. Itu yang benar.
Nah, di dalam kitabmu, bagaimana kemudian Allah itu memberikan pengajaran kepada para nabi? Mereka mengangkat tugu, mengambil tugu, mereka mendirikan mesbah, mereka melakukan ibadah sujud menghadap Baitul. Itu sudah dipraktekkan para nabi. Bahkan Yesus pun sujud menghadap ketika dia menyembah kepada Allah. Sekarang saya tanya samamu, ketika di dalam kitabmu diterangkan, di dalam Lukas misalnya, ya, bagaimana kemudian atau di dalam Matius, bagaimana kemudian ketika Yesus itu sujud dan berdoa? Saya ingin tahu, Yesus itu sujud kemana? Coba, sujud ke batu, sujud ke pohon, sujud ke ember, atau sujud ke Maria, atau sujud menghadap kemana tuh si Yesus ketika bersujud? Dan apakah yang ada di depannya itu boleh saya katakan bahwa Yesus menyembah apa yang ada di depannya ketika dia bersujud? Jawab, silakan. Iya, itu kan baru saya ngomong kan. Kalian cuma bisanya menghujat, nggak ada ilmu. Sudah ya, saya udah nggak mau ikut lagi grup-grup debat. Sebab orangnya sama-sama itu juga, sama tololnya. Mulai ketakutan kan? Mulai ketakutan. Yang menghujatkan kamu, mengatakan Allah itu batu. Ya, kamu yang menghujat dari tadi dengan membawa terjemahan Al-Quran. Saya hanya meluruskan. Nah, sekarang Anda ketakutan. Kalau saya ingin membeberkan semua kaidah-kaidah tentang konsep ajaran Allah kepada para nabi, bagaimana kemudian mereka sujud menghadap Betel atau menghadap tugu, itu adalah konsep yang tidak bisa dirubah. Nah, apa yang kemudian terjadi dalam Al-Quran? Al-Quran meneruskan kaidah-kaidah penyembahan yang Allah ajarkan kepada para nabi. Bagaimana dengan Kristen? Sujud kepada ajaran Paulus. Untuk apa? Menghambakan diri kepada manusia. Di mana manusia itu jelas punya batu. Batu zakar. Artinya ketika kamu mengatakan dirimu menyembah Yesus, itu sama halnya kamu menyembah batu. Tapi batu zakar. Karena dia punya itu. Nah, sekarang saya ingin tahu dari Anda. Di dalam kitab Anda, Matius 26, diterangkan Yesus maju, lalu kemudian sujud dan berdoa. Pertanyaan saya, Yesus ketika sujud, itu sujud menghadap kemana? Dan apakah boleh saya katakan dia menyembah kepada yang dia sujudi, yang dia hadapi? Jawab. Iya, kamu bantu aja jawab. Nah, itu kan juga membuktikan bahwa Zuma dan kalian onta-onta Arab tidak pernah pegang Alkitab atau buka Alkitab atau baca Alkitab. Maka saran saya, silakan download Alkitab Sabda, mumpung masih gratis dari Google Play. Oke? Mulai nangis, mulai ketakutan, mencret lagi si Agus. Ya, kamu kalau mau belajar tentang gospel tanya ke saya. Saya ini pakarnya. Gospel itu bukan Alkitab. Ngerti? Alkitab itu adalah Al-Quran. Cuman karena kamu pingin supaya hal-hal yang baik dalam Al-Quran menjadi baik juga di dalam kitabmu, kamu ngambil kata Alkitab. Harusnya kamu malu. Kitabmu itu gospel, gosok pelan-pelan. Ngerti? Ya, tadi kamu tidak menjawab pertanyaan saya. Ketika Yesus bersujud di dalam Matius 26 ayat 39, kemudian dalam sujudnya dia berdoa, saya mau tanya, Yesus sedang menyembah siapa di situ? Kalau kamu katakan kami sujud menghadap Ka'bah, kami menyembah Ka'bah. Nah, sekarang Yesus sujud menghadap kemana sampai boleh dikatakan Yesus menyembah apa gitu? Kamu pun demikian. Kamu masuk ke gereja ya pada hari Minggu, kamu melakukan paduan suara, itu katanya kamu beribadah. Kamu menghadap kan pada saat itu, nggak mungkin kamu nggak menghadap. Karena kamu adalah makhluk. Pasti kamu menghadap. Nah, kamu menghadap kemana? Bolehkah saya katakan pada saat kau paduan suara, oplosan 212, apakah boleh saya katakan kamu sedang menyembah tembok? Karena kamu menghadap ke tembok dalam keadaan paduan suara gitu. Bisa nggak? Masuk nggak dalam otak kau itu? Bahwa ternyata menghadap kepada objek itu bukan berarti menyembah objek. Bisa nggak seperti itu? Masuk nggak dalam otakmu? Atau kamu ingin mengatakan, ketika saya menyembah Yesus di dalam gereja, saya menghadap ke tembok, saya menghadap ke pendeta. Boleh dikatakan kau itu menyembah pendeta gitu? Makanya Agus, ya, kalau kamu memahami kitabmu saja yang terjemahan kamu nggak bisa, jangan coba-coba
ingin menistakan, ingin memplesetkan buku panduan umat Islam. Ngerti? Oke, para sahabat-sahabat sekalian, karena si penghujat ya Agus Strigala Letoi yang ompong dan kurapan ini sudah lari terbirit-birit meninggalkan forum, maka saya pamit sejenak untuk kemudian sujud menyembah kepada Allah, menghadap Ka'bah ya. Karena itu adalah merupakan syariat kita sebagaimana para nabi terdahulu di dalam pengajaran mereka itu memang Allah sudah menjelaskan dan memberikan sebuah indikasi nyata bahwa menyembah itu kudu wajib punya mesbah, kudu wajib punya Ka'bah, punya tumpuan, punya arah sujud. Di dalam Yesaya 54 ayat 11, 1 Tawarik 29 ayat 2, Hagai 2 ayat 15, Mazmur 11 ayat 4, Mazmur 5 ayat 7, Yeskil 4 ayat 4, Kejadian 28 ayat 22, Kejadian 35 ayat 14, Yosua 24 ayat 26. Kemudian di dalam kitabnya orang Kristen juga ada ya, di dalam 1 Petrus 2:4, kemudian 1 Petrus 2:6. Bahkan di dalam surah-surah Paulus juga ada, Roma 9 ayat 33, kemudian di Nabi Yesaya juga ada 20, Yesaya 28 ayat Yesaya 28 ayat 16. Kemudian batu penjuru juga sudah diajarkan, Mazmur 118 ayat 22, Ayub 38 ayat 6, Yeremia 51 ayat 26, Zakaria 10 ayat 4, Yosua 24 ayat 27. Kemudian batu-batu utama juga ada batu-batu pilihan, itu sudah diterangkan dalam Zakaria 4 ayat 7 sampai ayat 10. Kemudian Yosua menegakkan 12 batu, itu ada di Yosua 4 ayat 9. Samuel mendirikan batu sebagai arah sujud, 1 Samuel 7 ayat 12. Kemudian batu itu, mesbah itu terdiri dari buatan yang terbuat dari batu, Ulangan 27 ayat 5. Dan banyak lagi dalil-dalil yang memang sudah menjadi indikasi akan datangnya sosok Nabi yang akan mengajarkan seluruh manusia untuk menyatukan arah ibadah pada satu tumpuan, dan itu hanya Islam. Nah, makanya Agus ini ketika saya ada pasti kabur. Kenapa kabur? Karena dia ketakutan mencret darah, mencret nanah. Dulu pernah sekali dia beranikan diri masuk ke Zoom. Baru beberapa menit kabur dia, karena dia tidak ada kesempatan untuk menghujat di sana. Takut dia menghujat karena live. Nah, kalau di sini dia itu senantiasa menggonggong terus layaknya serigala ya. Kenapa? Karena dipikirnya di grup ini tidak ada Zuma. Tapi ternyata saya tadi tidak sengaja melihat grup ini kok kayak aktif sekali gitu. Jadi saya masuk, ternyata itu dia. Si Agus dengan PD-nya memahami terjemahan kemudian menghujat Islam dengan tanpa ilmu. Ya alhamdulillah dia lagi-lagi lari terbirit-birit ya, meninggalkan hujatan dan hinaannya, dan alhamdulillah kita bisa membungkam mulutnya dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan juga dari kitabnya sendiri. Demikian para sahabat, terima kasih ya atas perhatiannya, terima kasih atas atensinya, terima kasih atas ruang yang diberikan kepada saya. Kiranya Allah senantiasa memberikan rahmat dan hidayah kepada kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin.